Sahabat Mardani, lihat di sini. Pohon buah naga aku subur-subur ya, lebat-lebat. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi nih cara menanam buah naga ya. Bisa sesubur ini tuh. Yang pertama nih, untuk menentukan bibit ya, pilih bibit yang sudah tua, berwarna hijau pekat ya, seperti ini tuh. Dan batangnya gemuk-gemuk. Juga pilih dan pastikan pada batang yang sudah berbuah ya. Seperti ini tuh. Ini bekas bunga atau buahnya di sini. Contohnya seperti ini ya. Yang ini cocok untuk kita jadikan batang nih, batang untuk pembibitan ya. Dia warnanya hijau gelap. Terus di sini batangnya gemuk. Ini juga dia pernah bekas berbuah ya. Sebaiknya jangan dipilih batang yang masih muda. Batang yang masih muda cenderung berwarna lebih terang ya. Sebenarnya batang yang masih muda juga bisa ya kita jadikan bibit, tapi lebih efektifnya batang yang sudah tua, kalau bisa yang pernah berbuah. Caranya seperti ini sahabat Mardani. Kalau kamu ingin pembibitan ya, pembibitan tidak langsung ditanam, kamu cukup menaruhnya di sini tuh. Dia nggak usah dipendem ya, nggak usah dipendem, taruh aja seperti ini, atau dipendem jangan terlalu dalam. Nah, di sini dilihat ya, di sini aku tidak terlalu dalam memendam ini. Kita angkat coba di sini. Nah, tidak terlalu dalam kan? Tuh seperti itu ya. Nah, ini udah mulai keluar akar nih. Sudah mulai keluar akarnya. Jadi hanya tinggal ditaruh aja, diceblokin. Jangan dipendam. Kalau dipendam nanti dia bisa busuk kadang-kadang tuh. Nah, di sini dia sudah mulai tumbuh tuh tunas-tunas baru ya. Nanti kita pindahin kalau dia sudah tinggi ya. Kalau sudah tinggi. Nah, aku tanam seperti ini. Ini rencananya pembibitan ditanamnya nanti ya. Ataupun kita nanti bisa jual bibitnya. Jadi sahabat Mardani, kalau kita tanam bibitnya di wadah seperti ini hanya untuk kita jual bibitnya ya, atau kamu bisa langsung menanamnya di tanah seperti ini ya, dengan menyertakan tiang untuk senderannya nih, untuk dia merambat. Nah, nanti tidak lama, kira-kira sebulan atau kurang lebihnya sebulan lebih, dia akan memanjang ya, memanjang seperti ini dan mengeluarkan akar untuk dia ini ya, pegangan yang kuat pada tiangnya seperti ini tuh. Dia akan menjulur ke atas terus ya. Nah, bila sudah dia sampai di ujung tiang, kalau bisa kamu potong ya, potong di ujung tiangnya agar dia bercabang lebih dari satu seperti ini ya. Dia kita potong di atasnya akan mengeluarkan percabangan baru dan mengeluarkan tunas hingga jadi lebih banyak. Karena nih kalau aku senangnya nempelinnya di tembok nih, karena di tembok ini perakarannya kuat, nempel, dan dia di sini banyak nutrisi untuk dia makan ya. Dia makan nutrisi yang dibutuhkan oleh buah naga ini. Selama pengamatan aku, sahabat Mardani, yang ditumbuh di tembok ini, dia bunganya banyak ya, banyak, dan dia sering berbunga. Kalau kita tidak ada tembok, kita cukup menyediakan tiang seperti ini ya, tiang penyangga yang dari beton. Kalau aku nih dari paralon ya. Atau kamu bisa menggunakan ini nih, besi galvanis ya, besi yang tahan karat. Nah, di sini kita mempersiapkan alat bantunya ini ya, dari bambu. Nah, untuk tunas-tunas muda ini nanti kalau sudah agak panjang kita atur ya, mengikuti bambu hingga nanti dia sampai ke besi galvanisnya ya. Seperti ini contohnya nih, dia batangnya sudah agak panjang. Nah, di sini aku ikat guna dia lurus nanti biar tumbuh ke besi galvanisnya. Tunggu ya hingga percabangannya dia sudah agak memanjang. Kalau masih pendek ini biarin aja, tunggu hingga dia memanjang supaya gampang ya, supaya gampang kita arahkan ke atas. Kalau kayak gini ditekuk ke atas nanti bisa patah batangnya. Nah, dengan besi galvanis ini dikasih tiang batu bata, dia bisa memanjang ya. Kamu bisa menghemat lahan nih. Di sini jarak antar satu tanaman dengan tanaman yang lainnya aku perkirakan ada sekitar 60 atau 70 cm. Kalau kita menggunakan tiang beton ini
Jaraknya harus 3 meter ya, 3 meter agar nanti saat batangnya memanjang ke bawah tidak mengganggu saat kita memanennya. Jangan lupa di sela-selanya di sini kita tumpang sari ya dengan tanaman cabai tuh. Tanaman cabainya terlihat subur dengan cara yang aku perlihatkan seperti ini ya. Nah, rumput-rumput yang seperti ini aku biarkan, nanti kalau sudah tinggi baru kita jadikan, kita cabut ya, kita jadikan dia pupuk tuh. Dia pupuk seperti ini tuh, kita cacak-cacak halus, kita taruh di sekitar perakaran buah naga ini tuh. Jadi cabenya subur, insya Allah nanti buah naganya subur. Nah, kalau kamu nanamnya terlalu dalam ya, dia bisa busuk seperti ini. Nah, di sini aku campur dengan pasir berangkal ya di pinggir-pinggirnya. Jadi dia habitatnya, dia senangnya mungkin di pasir, di tembok. Nah, sahabat Mardhani, tunas-tunas mudanya ini nanti dia akan memanjang hingga mencapai besi galvanisnya ini ya. Besi galvanisnya ini nanti dia akan kokoh ya. Kokoh menahan beban tuh. Kita ini aja kuat ya. Jadi walaupun dia banyak, insya Allah dia sanggup menopang beban yang ada ke besinya ini. Kalau bambunya ini sifatnya sementara ya, hanya untuk pegangan dia mencapai besinya ini ya. Nah, kalau sudah mencapai besinya ini bisa kita lepas bambunya tuh. Karena dia nanti akan lapuk sendiri walaupun kita tidak lepas. Kecuali kita nanamnya di temboknya ini tuh, kalau di tembok perakarannya dia sudah bagus ya. Jadi akarnya nanti tidak terganggu lagi. Beda dengan yang tadi di bambu, perakarannya nanti pasti akan terganggu saat bambunya itu dilepas. Nah, sahabat Mardhani, ini sedang tidak musim berbuah ya. Biasanya kalau musim buah ini bunganya banyak, terus bunganya cantik-cantik sahabat Mardhani. Kita sangat terpukau melihatnya. Tapi sahabat Mardhani, kadang-kadang di luar musim pun dia berbunga dan juga berbuah ya. Dan buahnya pun cukup besar nih. Nanti ini sebentar lagi dia matang dengan berwarna merah. Nah, itu tuh di samping rumah aku. Ini di atas kebun ya. Pohon buah naga aku kelihatan dari atas nih. Untuk hasil yang maksimal, kamu bisa membuang nih dahan-dahan yang tumbuhnya saling berdekatan ya. Yang saling berdekatan seperti ini. Atau biarin aja dia tua sendiri. Nanti kita jadikan dia bibit untuk kita perbanyak ya. Awalnya pohon buah naga aku sedikit ya sahabat Mardhani. Tadinya aku hanya di tiang yang paralon ini tuh. Tapi semakin lama semakin banyak dia bertunas. Aku manfaatin batang-batang yang gemuk, aku jadikan bibit, terus aku tanam ke lahan yang baru hingga menjadi banyak seperti ini ya. Nah, dia kalau tidak musim berbunga atau berbuah, dia akan muncul tunas-tunas baru seperti ini. Hingga dia batangnya memanjang seperti ini. Mungkin nanti dia persiapan untuk bakal calon bunga dan buah di antara duri-durinya itu ya sahabat Mardhani. Nah sahabat Mardhani, yang aku suka menanam buah naga di samping rumah itu, satu, dia tidak butuh perawatan yang rumit ya. Kita hanya perlu menjaga rumput-rumput liarnya itu supaya bisa kita bersihkan ya. Dan rumput-rumput liarnya itu aku tunggu hingga dia mencapai tinggi tertentu ya. Karena kalau dia tinggi, dia lebih banyak untuk kita jadikan pupuk. Kita cabut, kita cacak-cacak, kita aurin di sekitar perakarannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video aku berikutnya.